Dan pembagian seperti ini salah secara syariat. Tanya tadi, maka jawabannya sebenarnya pembagian itu secara agama salah. Agama yang lain, maka ini melanggar sunnah. Dari Aceh Tengah ya, silakan Ibu. Iya, saya mau tanya Pak Ustadz. Iya, Bu. Saya satu ibu, 5 bersaudara. Baik. 3 laki-laki, 2 perempuan. Setelah itu ibu kami wafat. No. Bapak kami menikah lagi, No. mempunyai 4 anak. No. Setelah itu bapak kami bercerai, menikah lagi, mempunyai 3 anak. No. Yang mau saya tanya, bapak saya wafat, dia sudah membagikan hartanya Sebelum wafat. sebelum wafat. Baik. Sudah membagikan hartanya, tapi tidak dibagikan langsung ke kita. Setelah dia wafat, baru kita berbagi. Saya punya anak 1 perempuan. Ulang Ibu. Saya punya anak hanya 1 perempuan. Baik. Apakah bisa harta yang saya dapatkan dari orang tua saya berikan seluruhnya ke anak saya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah harta pembagian orang tua saya tadi sah di mata Allah? Karena baginya bagi rata. Apakah harta pembagian orang tua saya tadi sah di mata Allah? Karena orang tua saya tadi bagi hartanya laki perempuan sama rata. Sama rata, baik. Tanya itu aja Pak Ustadz. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sebenarnya bahwa itu telah terjadi. Seperti yang kita tangkap dari pertanyaan Ibu dari Aceh Besar ya. Barakallah, Aceh Tengah berarti Aceh Besar, Aceh Tengah, barakallahu fiik. Dari apa yang kami tangkap dari pertanyaan Ibu, sudah terjadi. Harta sudah dibagi rata. Sehingga Ibu bertanya, bagaimana kalau harta yang saya dapat saya berikan kepada anak perempuan saya satu-satunya? Sebenarnya ketika ada orang tua membagi harta ketika beliau hidup, namun setelah membagi harta tidak langsung diserahkan kepada orang yang diberikan ketika hidup. Contoh dalam kasus ini adalah anak. Orang tua bagi harta kepada anaknya, namun tidak diberikan langsung. Ada catatan bukunya bahwa harta ini baru diambil setelah saya wafat. Maka ini bukan pemberian. Dan pembagian seperti ini salah secara syariat. Pembagian seperti ini salah secara syariat. Rasulullah SAW bersabda, la wasiyata liwarith. Tidak boleh meninggalkan wasiat untuk ahli waris. Dalam pembagian harta tidak boleh diberikan wasiat kepada ahli waris. Kalau ahli waris, dia dikembalikan kepada hukum harta waris. Adapun wasiat hanya boleh untuk selain ahli waris. Berikan harta saya kepada fulan, dan dia bukan bagian daripada ahli waris. Mungkin rekan kerja kita, atau sahabat kita, atau pesantren, atau masjid, atau yang lainnya. Tak ada hubungan dengan ahli waris. Adapun memberikan wasiat ini untuk ahli waris sekian ini, untuk ahli waris sekian ini, itu nggak boleh. La wasiyat ahli waris. Tidak boleh memberikan wasiat untuk ahli waris. Kalau orang tua ingin memberikan hartanya kepada anaknya saat dia hidup, boleh. Namun dikeluarkan dari kepemilikan orang tua dan dipindahkan kepada kepemilikan anak ketika orang tua hidup. Bukan menunggu kematian. Manakala menunggu kematian, tetap saja harta itu dianggap harta waris dan dibagi dengan pembagian hukum waris yang telah ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang telah ada di dalam surat Al-Quranul Karim, surat An-Nisa. Maka dikembalikan kepada sana. Dan bukan dikembalikan kepada wasiat ayah ketika ayah masih hidup. Jadi kalau ibu ingin bertanya tadi, maka jawabannya sebenarnya pembagian itu secara agama salah. Secara agama salah. Karena telah membagi harta warisan dengan sistem yang bukan diatur oleh Allah dalam pembagian harta warisan. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Soal ibu memberikan harta ibu kepada anak satu-satunya boleh. Namun keluarkan dari kepemilikan ketika hidup. Jangan ada kata-kata nanti ambil setelah saya wafat. Wallahu a'lam.
Syukran Ustaz atas jawabannya serta penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk Ibu yang bertanya tadi dan kita semua yang mendengarkan. Baik, selanjutnya sudah ada penelpon yang masuk kembali. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Nur Suwito di Lampung. Bapak Nursito di Lampung ya. Ya, silakan Ya. Bapak langsung pertanyaannya. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Maududi Abdullah, LC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Iya, kebetulan saya belum lama, Mama sering dengar ceramah Ustadz. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Sering dengar, iya, amin alhamdulillah. Termasuk saya adalah pengagum sekali dengan beliau. Terutama saya yang bertanya-tanyakan di Lampung ada nggak Pak Ustadz jemaah Baik. yang dipimpin Pak Ustadz? Baik. Satu, yang kedua mengenai sholat Pak Ustadz dengan wabah sekarang, Ya. itu staf seperti jarak di agak jauh semeter atau 2 meter. Mhm. Bagaimana hukumnya dengan hukum yang ada di agama Islam? Mhm. Bahwasanya kita kan harus rapat tuh Pak. Ya. Pak Ustadz, nah, itu gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun sholat berjarak 1 meter, 2 meter satu orang antara satu jemaah dan jemaah yang lain, maka ini melanggar sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin berjamaah juga dengan mengantisipasi jamaah yang hadir harus sehat dan kita yang hadir wajib sehat, maka berjamaah. Tapi lakukan sesuai dengan tata cara sholat berjamaah diajarkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Atau ambil rukhsah, ambil kemudahan dan keringanan mengantisipasi datangnya mara bahaya dan kita sholat di rumah. Kita kerjakan ini atau kerjakan jamaah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan mengarang-arang posisi berdiri yang salah, yang tidak pernah ada diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang pertama, Bapak bisa menghubungi kembali redaksi nanti, karena memang kita mungkin berikan alamat yang saya tidak hafal alamatnya dari saudara-saudara kita yang sudah mengenal sunnah di Lampung. Yang kita pernah sampai ke sana, ke metro, dan kami tidak tahu apakah Bapak di sana atau tidak. Dan insya Allah nanti setelah Bapak hubungi Dewan di nomor redaksi tadi yang Bapak telepon, insya Allah diberikan alamat di sana dan nomor telepon saudara-saudara kita yang ada di sana. Mudah-mudahan Bapak bisa bertanya langsung. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz atas jawabannya serta penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk Bapak dari Lampung tadi yang bertanya. Baik,